Oke King, balik lagi sama gua. Kali ini di depan gua ada satu buah box spesial dari Mizuno. Sebelum mulai, saatnya bumper dulu. Nah, di depan gua ada satu buah box spesial dari Mizuno ya King nih. Warnanya warna hitam nih. Full hitam, gak ada warna lain selain hitam. Dan ada tulisan Made in Jepang, Mizuno. Kali ini kita bahas sepatu dari Mizuno ya King. Dan di sini ada tulisan Made in Jepang. Karena sepatu ini tuh dibuat di Jepang ya King. Nah, langsung aja kita buka boxnya. Nah, di dalam boxnya ini ada buku panduan ya King, cara merawat sepatu pakai bahasa Jepang. Buat kalian yang ngerti bisa nih King terjemahin. Nah, ini dia sepatunya. Sepatu Mizuno Monarchida Neo 2. Kita keluarin dulu. Oke, langsung kita bahas ke sepatunya. Pertama-tama di sini ada tagnya yang berwarna hitam dan bertuliskan Made in Jepang. Dan kalau kalian buka gini, dia ada sejarah-sejarah dari Mizuno-nya, King. Dan di sini ada Mizuno Osaka Store in early 1910 dan ini ada Mizuno Store-nya nih, King. Nah, dan sepatu Mizuno ini itu adalah sepatu made in Jepang atau dibuat di Jepang atau biasa kita sebut dengan MIG. Sepatu Monarchida ini hadir dari keluarga Monarchida dan merupakan generasi kedua dari Monarchida Neo. Oke, kita bahas ke bagian desainnya. Hampir dari keseluruhan desainnya ini sama dengan Mizuno Morelia Neo 3 ya King. Yang membedakan itu di bagian belakang uppernya dan juga di bagian logo dari Mizuno-nya nih. Kalau yang ini tuh dia di emboss yang Monarchida. Kalau Morelia Neo 3 logonya itu timbul dan dibuat dengan rubber. Oke, next kita bahas ke bagian materialnya. Pertama-tama kita bahas ke bagian uppernya. Uppernya ini terbuat dari kulit kangguru. Kulit kangguru terkenal dengan kekuatannya, elastisitas, dan juga keringanannya. Sudah sering kita bahas di video-video review sepatu Mizuno bahwa kulit kangguru lebih kuat dari kulit sapi. Cepat menyesuaikan dengan bentuk kaki, tipis, dan juga ringan. Sepatu ini berwarna putih dengan bantalan pada bagian depan upper, berfungsi untuk kenyamanan saat menendang bola. Terdapat lapisan semacam karet bertekstur di bagian ujung uppernya nih, sewarna dia. Dan sepatu ini menggunakan lidah sepatu yang dilengkapi dengan tali sepatu pipih 2 layer. Tali sepatunya ini cukup tebal ya King, cukup kuat juga. Oke, next kita bahas ke bagian insole-nya. Apakah insole-nya bisa dilepas? Langsung aja kita cobain dulu nih. Ternyata insole-nya bisa dilepas ya King. Nih. Nah, insole-nya bisa dilepas. Insole-nya ini dia terbuat dari bahan foam ya King, yang empuk dan bertekstur. Berwarna hitam pada bagian insole-nya dan ada tulisan Made in Jepang serta logo Mizuno yang berwarna gold. Next kita bahas ke bagian outsole-nya nih King. Outsole-nya ini terbuat dari bahan TPU dengan stud berbahan nilon. Studnya ini dia berbentuk bulat atau lingkaran dan berfungsi untuk kelincahan dan keseimbangan. Nah, outsole pada sepatu ini itu dia memiliki rongga buat bisa nekuk-nekuk gitu King, supaya kalian nggak mudah cedera. Dan kalau kalian berlari kan kaki kalian suka nekuk-nekuk gitu. Nah, itu dia fungsi untuk rongga-rongganya ini. Warna outsole-nya ini dia berwarna abu-abu ya King, dengan studnya itu warna biru. Dan di dalam rongga-rongganya itu dia warna biru juga King, sama.
Dan terdapat counter heel juga nih di sini. Oke, materialnya tadi udah kita bahas. Kira-kira berapa sih berat pada sepatu Mizuno Monarchida Neo 2 ini? Langsung aja kita cobain tiba. Kali ini gua menggunakan size 43 ya, King. Seperti biasa gua menggunakan size 43 nih. Udah kosong, dimulai dari 0. Dan berat sepatu ini ada di 216 gram ya, King. Di ukuran 43. Cukup ringan untuk di sepatu berbahan kulit. Dan next, kalian penasaran kan gimana sih rasa dari sepatu Mizuno Monarchida Neo 2 ini? Langsung aja kita cobain. Oke, ini dia sepatu dari Mizuno Monarchida Neo 2 made in Jepang. Pertama-tama yang gua rasain itu dia cocok di kaki gua yang wet atau lebar, tetapi agak sedikit sempit nih di bagian ini nih. Mungkin belum menyesuaikan di bagian kulit kanggurunya ini, Ki. Secara overall ini tuh mirip-mirip rasanya sama Morelia Neo 3. Untuk keringanannya juga oke. Untuk kelenturannya juga oke. Tuh. Ini bagian depannya. Bagian sampingnya. Bagian belakangnya, serta outsole dari Mizuno Monarchida Neo 2. Oke, kira-kira seperti itu. Kita kembali lagi ke studio. Oke, tadi setelah gua cobain sepatunya, sepatu ini tuh cocok di kaki gua yang wet, tetapi agak sempit gitu, King, di bagian sini. Tapi untuk feel rasanya itu sama-sama persis mirip sama Morelia Neo 3 ya, King. Untuk keringanannya juga oke, tekstur kelenturannya juga bagus, King. Nah, intinya sepatu ini cocok di kaki gua yang wet atau lebar. Dan kira-kira berapa sih harga dari sepatu Mizuno Monarchida Neo 2 ini? Sepatu Mizuno Monarchida Neo 2 ini dibanderol dengan harga Rp2.599.800 dan sepatu ini tuh eksklusif ada di King of Dribble. Buat kalian yang tertarik dengan sepatu ini, kalian bisa dapetin di marketplace King of Dribble atau kalian bisa datang langsung ke toko. Link pembelian dan alamat toko ada di deskripsi ya, King. Dan gue juga mau ngasih tahu harga yang tadi gue sebutin itu sesuai dengan harga video ini dibuat. Harganya sewaktu-waktu bisa berubah. Oke, tadi udah gue jelasin material-materialnya, semuanya udah gue jelasin. Kita tiba pada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah sepatu Monarchida Neo 2 ini adalah generasi kedua dari keluarga Monarchida Neo ya, King. Dan sepatu ini itu dibuat khusus di negaranya, yaitu Jepang. Dan sepatu yang berbalut kulit kanguru pada bagian uppernya membuat sepatu ini lebih mewah dan elegan. Dan sepatu ini itu merupakan sepatu versi lebih murahnya dari Morelia Neo 3 ya, King. Ini menurut gua aja, soalnya mirip banget. Mulai dari uppernya mirip, outsole-nya sama. Ya, yang membedakan itu sepatu ini tidak dapat gimsak aja ya, King. Kalau Morelia 3 itu dapat. Ini menurut gua dia versi lebih murahnya dari Morelia Neo 3. Hanya terdapat sedikit perbedaan aja. Sisanya itu sama. Dan sepatu ini tuh dibuat langsung di negaranya, yaitu di Jepang. Dan dibuat secara handmade, membuat sepatu ini tuh lebih limited edition lagi, King. Dan sepatu ini itu eksklusif ada di King of Dribble.
Gimana menurut kalian tentang sepatu ini? Kalian bisa tulis di kolom komentar, atau kalian yang udah punya sepatu ini dan ingin sharing-sharing rasanya bagaimana, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau kalian yang mau bertanya-tanya soal sepatu ini, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Oke? Gua rasa cukup. Terima kasih buat kalian yang udah tonton video ini sampai selesai. Review kali ini berdasarkan riset dan pendapat pribadi. Kalau ada kalian yang berbeda pendapat, ya nggak apa-apa, King. Silahkan aja. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga jangan lupa di subscribe. Oke, gitu aja. Sampai berjumpa di lain kesempatan. King of Dribble melangkah untuk menjadi pemenang.